Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat lamunan Hati Islami Channel di mana saja berada, berjumpa kembali ya kita. Dan mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Juga mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara wargi sadaya, dulur-dulur anu di lembur, tetangga sadayana, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik ya semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus pada kesempatan ini yuk kita bahas bersama atau kita simpulkan bersama ya tentang kalimat pernyataan dari Raja Dangdut Haji Rhoma Irama yang menyatakan hakul yakin terhadap Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Nah, kita sudah yakini itu semua, dan beliau pun pada kesempatan ini menyampaikan sebab-sebab dan mengapanya. Kemudian yang kedua, Bang Haji Rhoma Irama di sini juga menjelaskan kenapa tidak menghadiri undangan Robito Alawiyah pada tanggal 8 ya di Robito Alawiyah untuk diskusi. Ya, di sini dijelaskan dengan jelas kenapa tidak menghadiri ya. Ya, kalau Bang Haji Rhoma Irama mudah saja. Robito Alawiyah diundang oleh Haji Rhoma Irama untuk hadir di podcastnya, tidak hadir. Kemudian Habib Lutfi juga tidak hadir ya. Kemudian malah Habib Rizik itu Kirijik ya menyebutkan jangan hadir kalau ada undangan dari dari Rhoma Irama. Nah, itu. Jadi dari itu semua kesimpulannya, lu aja nggak datang ya gue juga ngapain datang, kan gitulah kira-kira ya. Ya sahabat, teman-teman, saudara-saudara, dulur, wargi sadayana, di sini juga banyak hal-hal yang kita bisa simak dan kita dengarkan penuturan dari Bang Haji Rhoma Irama tentang keberadaan Ba'alawi dan tentang keberadaan para Ba'alawi ya. Para Ba'alawi berdasarkan perilakunya dan Ba'alawi menurut nasabnya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menambah satu pengetahuan bagi kita dan juga menambah satu keyakinan buat kita bahwa kita jangan percaya, dan kita harus mau menyampaikan ini semua kepada teman-teman, saudara-saudara kita, dulur-dulur kita, warga-warga urang sadayana, menyampaikan yen Ba'alawi lain keturunan Rasulullah, bukan keturunan Rasulullah, batal ya. Dan jangan pada tumut sujud sumuh wae kepada Ba'alawi adalah bukan cucu Nabi, bukan keturunan Rasulullah, keturunan Yahudi Yaman ya. Dengan jelas di sini satu-satu dikupas oleh Bang Haji dengan jelas, dan tinggal kita simak aja isinya ya. Oke, yuk kita simak, tapi jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberi segala kemudahan, Allah melimpahkan rezeki yang banyak, dan Allah memberkahi umur yang panjang. Terima kasih. Ayo kita simak bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Selama ini saya mengelilingi Indonesia dengan penuh bangga, terharu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pribumi bangsa ini. Kenapa? Indonesia, Masya Allah, banyak ungkapan seperti sepotong surga yang dilemparkan Allah ke bumi.
Kenapa? Dia jannah, kebun. Di mana-mana hijau, buahnya ranum, tanahnya subur. Lautnya biru, menghasilkan ikan yang luar biasa. Hasil buminya luar biasa. Bangga kita sebagai anak-anak Indonesia. Tapi kemarin ketika saya tour show di beberapa tempat di wilayah Indonesia, saya menjadi sedih dan perih ketika saya mengingat ada seorang oknum Ba'alawi yang mengatakan dengan begitu yakin bahwa Pulau Jawa adalah pintu tarim. Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Sakit hati saya. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, Ba'alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata memang ini sudah terencana dengan sangat baik. Ada kelompok yang memalsu-malsukan kuburan. Di seluruh Jawa, Kalimantan, di mana-mana dibuatlah kuburan-kuburan palsu. Habib, ini Habib Fulan. Sehingga ada seorang Ba'alai mengatakan, tuh lihat, Pulau Jawa penuh dengan makam-makam Habib. Pulau Jawa pintu Tarim. Tarim adalah salah satu kota yang mereka sucikan di Yaman. Nah, kemudian ada lagi sekelompok orang yang memasukkan tokoh-tokoh, membelokkan sejarah tokoh-tokoh bangsa. Wali Songo adalah Ba'alawi. Pahlawan-pahlawan Indonesia adalah Ba'alawi. Klaim-klaim seperti ini ternyata memang terencana. Kemudian ada lagi kelompok yang membius umat Islam dengan doktrin-doktrin sesat. Dengan doktrin-doktrin khurafat. Agar umat Islam ini betul-betul tunduk takluk kepada mereka. Maka mereka ceritakanlah bagaimana hebatnya leluhur mereka sehingga melebihi mukjizat Rasulullah SAW. Salah satu contoh, mereka berani mengatakan bahwa Imam Faqih Muqaddam, leluhur mereka yang sangat luar biasa, bisa mi'raj, menemui Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam 70 kali. Masya Allah. Sementara Rasulullah SAW hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidup 1 kali. Dengan doktrin itu, dengan cerita khurafat itu, mereka telah merendahkan kesucian Rasulullah SAW. Bahkan ada lagi di antara mereka yang berani mengatakan, leluhur kami, kalau tidak malu sama Allah, bisa memadamkan api neraka dengan tangan, dengan kelingking bahkan. Kesombongan yang diada-adakan kembali merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi hal yang seperti itu. Itu ada seorang maksiat mati, lalu disiksa oleh malaikat Munkar wa Nakir. Teriakan-teriakan ini ternyata mengganggu tidurnya Al-Faqih Muqaddam. Bangun dari kuburnya, dimaki-maki ini Munkar wa Nakir. Kamu menyiksa orang, mengganggu tidur saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi orang ahli maksiat mati. Cukup dikasih sepotong surat. Nanti kasih tahu sama Munkar wa Nakir. Kalau kamu ditanya jangan jawab.
kasih surat ini, kamu akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian mereka bisa menghina kiai-kiai pribumi dengan mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Kaki seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari kepala 70 ulama yang alim. Apa tujuannya ini? Pembodohan, ini pembiusan terhadap para muhibbin yang tidak menggunakan akal. Sehingga mereka terpukau, terkagum-kagum. Karena inilah turunan Nabi. Tentunya punya kehebatan seperti ini. Mereka takluk setakluk-takluknya. Ada yang mengkondisikan itu. Ada yang mengkondisikan kuburan palsu. Mengklaim-klaim kuburan para pejuang. Ada lagi kelompok orator-orator, agitator. Seolah-olah kalau berbicara lebih hebat, lebih patriotik dari para jenderal kita. Lebih patriotik daripada ketua-ketua umum partai. Kami berkoalisi dengan rakyat. Kami beroposisi dengan rakyat. Hei jenderal, hei polisi, hei presiden. Kalau kamu ganggu rakyat. Masya Allah. Ini framing. Untuk menempatkan diri sebagai pahlawan rakyat. Dia berani memaki, mencaci siapa yang menyimpang daripada konstitusi. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Clear? Berbagai macam. Dari pemalsuan kuburan. Kemudian doktrin-doktrin sesat. Kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo. Para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit. Ba'alawi. Muso, Ba'alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Maka semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini nggak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Yang kedua, kepada kaum Ba'alawi, hentikan rencana Anda ini. Oke. Selanjutnya Mr. Steinberger. Oh, udah kelar ya. Halo. Dia sih gak perlu kasih minum makan. Setia sama gue. Satria bergitar. Jadi gitarnya. Astagfirullahaladzim. Palanya hilang Bang Haji. Palanya hilang. Iya gak ada palanya. Masya Allah. Cari kali. Kayak itu dong misalnya. Kalau Pak Haji begini-begini dia lagi nyari kepala gitar itu Sule. Halo Sule, apa kabar itu? Oke, selanjutnya tadinya saya nggak mau bahas soal Ba'alawi lagi. Kenapa ini muncul? Gara-gara adanya undangan dari Rabi'atul Alawiyah. Saya diundang untuk hadir tanggal 8. Pukul 9 sampai 10. Saya katakan, saya balas. Karena isi undangan itu bunyinya begini redaksionalnya.
Kontennya begini. Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Haji Roma Irama. Saya balas kan. Saya katakan Anda salah alamat. Roma Irama dalam bisikan Roma tidak pernah mengajukan sebuah pertanyaan pun kepada Ba'alawi. Nggak pernah. Nah kalau Anda mau bertanya tentang penjelasan dari tokoh-tokoh yang saya undang di sini, mereka yang harus Anda undang. Yaitu Kiai Imaduddin, kemudian Dr. Sugeng, kemudian Prof. Menahim Ali, ya. Nah ini Dr. Sugeng nggak diundang. Paling takut ngundang Dr. Sugeng. Malah siapa itu yang diundang? Mama Gufron. Astagfirullahaladzim, bercanda aja Pak Alwi. Saya diundang. Sekarang sama bilang sama antum semuanya. Ketika bisikan Roma mengundang Bapak Taufik Assegaf sebagai ketua Rabithah, beliau tidak hadir. Ketika saya undang Bapak Lutfi bin Yahya, beliau tidak hadir. Kemudian Ustadz Rizik Syihab berkata di media, pokoknya kalau diundang Haji Omo jangan hadir. Semua Habib Hanif jangan hadir. Nggak perlu kita datang. Nah sekarang Anda ngundang saya. Ente nggak mau datang, Anda mesti datang. Begitu mereka tidak datang, orang harus datang. Masya Allah, mereka saya undang nggak datang, gue diundang. Astagfirullahaladzim. Apa mau kasih framing Roma Irama Al-Kaburi? Lagi pula, Masya Allah, ini ada satu klaim dari mereka ya, bahwa pertemuan ini dalam rangka keabsahan klan Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan satu diskusi yang sudah disetting oleh mereka dengan judul seperti itu. Yang kedua bahwa yang selanjutnya bahwa format daripada diskusi ini ternyata luar biasa mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Ini Kiai Imaduddin tanggal sekian sendiri. Tentunya dipanel sama sekian banyak dari Ba'alawi. Kemudian Guru Gembul dari jam 9 sampai jam 11. Roma Irama dari jam sekian 9 sampai jam 11. Sendiri. Kemudian dipanel sama ini Guru Gembul sendiri, dipanel sama sekian orang. Menahim Ali sendiri. Ini diskusi apa interogasi? Bisa. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Padahal tanggal 10 September itu jauh-jauh hari UIN Wali Songo di Semarang telah mengundang pihak-pihak yang bertikai ini untuk berdiskusi. Nah, tapi ada yang bilang dari mereka UIN nggak punya ahli nasab dan sebagainya. Ngecilin banget gitu ya. Nah itu sebetulnya. Dan Rabithah ya sudah diundang. Kalau Kiai Imad, kemudian Guru Gembul, kemudian Dr. Sugeng, Prof. Menahim Ali, pasti bersemangat. Kenapa? Memang tempatnya netral. Bukan di kubu, katakanlah yang tergugat ini. Ya, jadi betul-betul netral, betul-betul
objektif tentunya. Nah, sebetulnya ini yang harus dihadiri oleh Rabithah Alawiyah. Bukan tiba-tiba sebelum tanggal 10 itu dipotong, didahului dengan membuat pertemuan yang bersifat interrogatif itu. Astagfirullahaladzim. Kemudian saya dengar video. Nah ini ya, apa kepentingan saya buka Ba'alawi lagi ini. Ada salah satu dari habaib, anak muda, sering mewakili habaib, mengatakan, saya pengen tahu, Roma Irama bilang hakul yakin tentang Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Itu kan hakul yakin tuh seperti orang memegang api yang panas. Itu hakul yakin. Seperti apa? Segudang apa ilmu dia katanya. Sehingga bisa mengatakan hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut menyatakan hakul yakin Ba'alawi nasabnya terputus. Bukan sebagai Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini. Punya basis ilmu yang luar biasa kuat. Sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Ada lagi yang ngomong. Ini saya sebutin namanya nih. Soalnya dia teman saya. Namanya Gus Rumel. Gus Rumel bilang di satu medsos. Itu Roma Irama bilang hakul yakin Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Itu kan ada tingkatannya. Pertama ilmul yaqin. Kemudian baru Ainul yaqin. Baru hakul yakin. Dia bisa bilang hakul yakin itu. Apa emang dia melihat pernikahan Ubaidillah? Emang dia lihat pembuahannya Ubaidillah? Rumel. Disebut hakul yakin itu jika Roma Irama ikut menghadiri resepsi pernikahan kedua orang tua Imam Ubaidillah dan jadi saksi proses pembuahan Imam Ubaidillah, sekaligus jadi saksi proses persalinan Imam Ubaidillah yang keluar dari rahim ibunya. Apakah Roma Irama itu benar-benar sudah menempuh itu semua hingga sampai pada pengetahuan hakul yakin? Ada-ada aja emang raja terakhir. Aneh tanya sama ente nih Mel. Ente pasti yakin Rasulullah adalah utusan Allah. Muhammad SAW adalah Nabiullah. Anda yakin nggak? Ayo berani bilang nggak yakin. Yakin kan? Apakah Anda lihat waktu Jibril alaihissalam memberikan wahyu pertama 5 ayat dari Al-Alaq di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ente lihat Mel? Anda yakin bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, bukan harus ente melihat Jibril itu menyampaikan wahyu. Bukan gitu kan? Tapi Anda yakin dengan dasar apa? Oke. Sekarang saya mau jelaskan kenapa saya hakul yakin bahwa kaum Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, itu ada 2 dalilnya. Pertama dalil qauliyah, ayat-ayat qauliyah, Al-Qur'anul Karim. Yang kedua ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini termasuk diri saya. Ini ayat kauniyah. Sebagai ayat qauliyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. 1. Saya hakul yakin
bahwa Allah itu Tuhan. Yang kedua, sebagai ayat qauliyah, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan dia tidak tersentuh oleh ngantuk ataupun tidur. Lahu ma fis samawati wal ard. Wa ma fil ard. Kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi. Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izinnya kepada manusia? Kemudian dia mengetahui apa yang di depan kita dan apa yang di belakang kita. Masa depan kita, masa lalu kita. Dan Allah SWT tidak keberatan, nggak repot mengurus langit dan bumi ini sebagai kursinya. Inilah ayat qauliyah. Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. La ilaha illa huwa. Enggak ada Tuhan selain Dia. Lalu yang kedua yang meyakinkan saya bahwa Allah adalah Tuhan, yaitu ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini. Adanya langit dan bumi, sungai-sungai, berbagai macam binatang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah ayat bukti bagi Allah itu bahwa Allah itu Tuhan bagi orang yang berakal, ulil albab, yang punya akal. Kemudian Allah SWT juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di atas lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia. Diturunkannya air dari langit, air hujan. Dengan air itu menghidupkan bumi yang mati. Ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi. Dan terjadinya pergeseran angin dan awan di antara langit dan bumi. Itu bukti bahwa Allah adalah Tuhan. Liqaumi yaqilun. Untuk orang-orang yang berakal. Dengan dasar itu muncullah haqqul yaqin. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan. Illallah. Tuhan hanya Allah. Nah sekarang bagaimana? Roma irama haqqul yaqin Baba Alawi. Bukan keturunan Nabi. Sama dalilnya. Qauliyah, kauniyah. Ayat qauliyahnya yaitu penjelasan dari Ki Haji Imaduddin, tesisnya yang begitu komprehensif, holistik, lengkap. Diungkapkan secara teliti sejarah-sejarah berdasarkan manuskrip tulisan tangan dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 awal. Bahwa yang namanya Ahmad bin Isa yang keturunan Rasulullah ternyata hanya punya anak 3.
selama 550 tahun itu. Sejarahnya menulis itu, yaitu bernama Muhammad, Ali, dan Hussein. Tiba-tiba di abad 9 akhir muncullah anak yang keempat namanya Ubaidillah. Kiai Miaduddin menyatakan ini sesuatu cangkolan yang dicangkokkan oleh yang namanya, menurut beliau, oleh Ali bin Abu Bakar Asy-Syaqran. Setelah Ubaidillah adalah putra daripada Ahmad bin Isa keempat. Dari sini saja pastinya menunjukkan satu keyakinan yang benar. Adapun counter dari pihak Ba'alawi, setelah saya amati, itu tidak ada yang memadai, tidak ada yang rasional, tidak ilmiah. Sampai mereka mengatakan bahwa eksistensi seseorang tidak perlu dihadirkan atau dinyatakan dalam sejarah. Astagfirullahaladzim. Muncullah keyakinan di sana. Kemudian dari Prof. Menahem Ali, secara filologi bahwa yang namanya kota Hadral Maut itu Hazar Mawet, namanya nama orang. Hazar Mawet adalah orang dari Kaukasus yang kemudian diberi nama jadi Hadramaut. Jadi orang Yaman itu bukan orang Arab menurut filologi. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab. Maka ada seorang balai mengatakan, saking maksainnya nih, Rasulullah itu orang Yaman. Yamani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari sana yakinlah saya bahwa secara qauliyah, secara historis, metodologi sejarah dan metodologi filologi, tapi belum aku yakin deh nih. Baru katakanlah ilmal yakin. Kemudian data yang kedua, dasar yang kedua adalah ayat kauniyah. Apa itu? DNA. DNA itu adalah produk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diingkari, apalagi zaman modern seperti sekarang ini, bahwa seluruh dunia menggunakan tes DNA untuk berbagai macam kepentingan, termasuk untuk mengetahui nasab seseorang. Nah, dari kauniyah dan kauniyah inilah bahwa ternyata kaum Ba'alawi, Anda klik saja di familytreedna.com. Anda klik, akan keluar itu 180 orang Ba'alawi, kaum Ba'alawi di Yaman dan beberapa orang di Indonesia, ternyata haplogrupnya gay, haplogrupnya gay. Ini kalau gay itu dari Kaukasus. Sementara haplogrup Rasulullah SAW harus J1. Nah, mereka jangankan keturunan Rasulullah menurut DNA, orang Arab pun bukan. Inilah menjadi keyakinan saya. Qauliyahnya tesis Kiai Imad, kemudian kauniyahnya DNA. Muncullah hakul yakin. Ya sahabat, demikian tadi ya sudah kita simak bersama, kita lihat dan kita dengar bersama pernyataan Bang Haji Romai Rama tentang kalimat hakul yakin dan tentang kenapa tidak mau menghadiri undangan Robitul Alawiyah. Ya. Sudah dipaparkan tadi dengan jelas alasan-alasannya yang masuk akal ya, yang masuk logika ya. Jadi tidak dibuat-buat ya dengan perhitungan dan analisa kondisi kondisi saat ini gitu ya. Dan baiklah sahabat, mudah-mudahan dari apa yang kita dengar, kita saksikan pada
video ini bisa bermanfaat ya, dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita, dan juga menambah spirit baru buat kita, keyakinan baru buat kita untuk bersama-sama meningkatkan ukhuwah Islamiyah, menjalin persaudaraan, menyampaikan kabar berita ini, informasi ini kepada saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan ya saudara-saudara kita sadar dan mendapat hidayah serta kembali ke jalan yang benar untuk tidak membela para Ba'alawi, dan bukan memusuhi tapi tidak membela ya. Jadi mari kita luruskan mereka, jangan kita bantu dengan segala macam pembelaan, nggak akan ada gunanya ya, nggak akan berguna ya, manfaatnya pun nggak ada ya, baik oleh untuk ke Ba'alawi, untuk diri sendiri, yang ada lu nanti malah kecewain lo ya, nggak percaya sih ya. Ba'alawi dibantuin sama aja nulungin anjing kejepet ya, ditulungin malah gigit ya, gitulah ya. Baik sahabat, terima kasih atas segala kebersamaannya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah melimpahkan segala kemudahan dan rezeki serta usia dan umur yang panjang. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.